Halo, kenapa, Tik? Gimana Bang kata dokter anaknya? Kayaknya Rina harus dibawa ke ahli gizi buat konsultasi sih. Kapan tuh Bang? Aduh, jujur abang nggak tahu, Tik. Karena abang juga bingung nih, tempat abang kerja tuh susah banget buat minta izinnya. Ya udah, sini Atika bantu. Emang Abang jadwal free-nya kapan? Free-nya itu di hari Jumat selesai sholat Jumat sih, Tik. Oh ya udah, nanti Atika telepon ahli gizinya buat bikinin schedule buat Abang gitu ya Bang? Oh ya udah, makasih banyak ya, Tik, sebelumnya. Abang repotin. Iya Bang, nggak apa-apa. Assalamualaikum Mbak, halo. Iya Mbak, waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Oh, mau pesan schedule ya Mbak? Iya nih Mbak, Iya, atas nama siapa? untuk schedule suaminya kakak saya Mbak. Baik, kenapa tidak istrinya langsung? Oh iya Mbak, itu karena istrinya sudah meninggal. Jadi saya yang menggantikannya. Mbak, sebelumnya suami kakak saya sudah datang ke dokter anak. Yaitu kata dokter anaknya itu namanya kalau nggak salah dokter Anita ya Mbak. Itu bilang ke suami kakak saya suruh konsultasi ke ahli gizi gitu Mbak. Oke, nanti berkas-berkasnya yang dari dokter anaknya tolong dipoto dan dikirim email kami ya Mbak. Jadi yang mau konsul di sini atas nama siapa? Kira-kira mau hari apa? Kami di sini biasanya di hari Senin, Rabu, dan Jumat saja Mbak aktifnya. Konsultasi itu namanya Wicaksono ya Mbak. Sebelumnya saya mau nanya lagi Mbak, spesifik klinik itu buka dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya Mbak? Iya Mbak, klinik kami beroperasi mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Mau deh Mbak, dibikinin jadwal jam 3 sore ya Mbak? Baik Mbak, sudah saya schedulekan. Untuk Bapak Wicaksono itu di hari Jumat pukul 3 sore ya Mbak. Mbak, namun maaf sebelumnya klinik yang ini bisa diadakan secara online gitu ya Mbak? Seperti kayak Zoom atau Google Meet gitu Mbak? Iya Mbak, bisa dikarenakan masih pandemi, klinik Feli biasanya secara online atau offline. Alhamdulillah, saya pesan yang secara online ya Mbak. Baik Mbak, sudah saya schedulekan ya. Makasih Mbak sebelumnya. Iya Mbak, sama-sama. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Perkenalkan, nama saya Adina, ahli gizi yang bertugas saat ini. Jadi anak Bapak yang ingin berkonsultasi. Iya, Ibu. Baik Pak, jadi nanti saya izin mencatat ya, nanti Bapak bantu jawab. Iya, Ibu, nanti saya akan jawab. Kalau boleh tahu, tinggi dan berat badan anak Bapak berapa ya? Tinggi badannya itu 65 cm, dengan berat badannya itu 8 kg, Bu. Sejauh ini keluhan anak Bapak itu bagaimana ya? Saya lihat kemampuan kognitifnya berbeda sekali ya Bu dari anak yang lain yang sepantaran dengan anak saya. Berbedanya itu kayak gimana ya Pak? Berbedanya itu seperti kemampuan berbicara dan juga pertumbuhannya itu terhambat gitu loh Bu. Anak Bapak ini lahir tahun berapa ya Pak? Anak saya lahir tahun 2019 Bu. Berarti 2 tahun ya sekarang Pak? Iya betul sekali. Mohon maaf Pak, apakah anak Bapak sebelumnya mengkonsumsi ASI eksklusif? Tidak Bu, karena dari kecil anak saya sudah kehilangan ibunya Bu. Oh ya udah, maaf ya Pak. Jadi ke arah Ya. seperti itu. Ya tidak apa-apa. Saya coba menjelaskan sedikit ya Pak. Iya Bu. Baik Pak, jadi begini. ASI eksklusif memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup bayi. Yang diberi ASI eksklusif memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik dibandingkan bayi yang tidak diberi ASI eksklusif. Sehingga bayi jarang menderita penyakit dan terhindar dari masalah gizi. Kandungan dari susu formula tidak selengkap ASI, Pak. Pengenceran yang salah, kontaminasi mikroorganisme menyebabkan alergi dan bayi bisa sering diare dan sering muntah, dan juga menyebabkan bayi terkena infeksi, obesitas atau kegemukan, pemborosan, kekurangan zat gizi, vitamin, dan mengandung banyak garam, Pak. Oh gitu ya Bu. Ini Bapak boleh lihat buku pendek mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak, Pak.
Ini mengenai cegah stunting. Terus di sini ada penyebab stuntingnya. Nah, ini Bapak bisa lihat ya. Nah, terus ini ada buku saku mengenai stunting, Pak. Nah, di sini tuh dijelaskan mengenai definisi stunting, terus ada penyebabnya. Penyebab stunting itu yang pertama itu ada faktor keluarga dan rumah tangga. Complementary feeding tidak akurat, ada beberapa masalah dalam pemberian ASI. Yang terakhir itu penyakit dan infeksi. Juga ada ciri-ciri stunting, penanggulangan stunting. Nah ini Pak, ada rekomendasi makanan selama masa kehamilan. Oh begitu ya Bu? Iya Pak. Oke baik Pak, saya lanjutkan lagi ya Pak. Iya Bu, silahkan. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya mengatakan hal ini terkait dengan anak Bapak ini. Kondisi anak Bapak saat ini mengalami masalah gizi stunting Pak. Stunting adalah masalah gizi karena ketidakcukupan gizi awal kehamilan. Lalu termasuk masalah gizi yang kronis. Adanya ciri-ciri stunting ini terlihat dari usia 2 tahun Pak. Oh begitu ya Bu? Jadi stunting akan menjadi masalah yang sangat serius karena dikaitkan dengan resiko kesakitan dan penyakit tidak menular seperti kematian yang lebih besar, obesitas, orang dewasa yang pendek, buruknya perkembangan kognitif dan rendahnya produktivitas dan pendapatan. Saya paham. Baik Pak, lalu nutrisi yang diperoleh sejak bayi lahir itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan termasuk resiko terjadinya stunting. Jika tidak terpenuhi inisiasi menyusui dini atau IMD, gagalnya pemberian ASI eksklusif dan proses penyempihan dini dapat menjadi salah satu faktor terjadinya stunting. ASI eksklusif itu ya Pak harus diberikan kepada anak Bapak ini setelah ibunya melahirkan. Sedangkan dari sisi pemberian makanan pendamping ASI, apakah Bapak sudah mengetahui apa itu makanan pendamping ASI? Belum Bu, belum paham tentang itu. Baik Pak, MPASI adalah makanan pendamping ASI yang berperan penting dalam awal kehamilan. Dalam pemberian MPASI lambatnya usia 6 bulan Pak. Lalu hal yang perlu diperhatikan dari MPASI adalah kuantitas, kualitas, dan keamanan pangan yang diberikan Pak. Kalau saya boleh tahu, sehari-hari anak Bapak sering mengkonsumsi makanan apa ya Pak? Oh, biasanya sih anak saya makan nasi cuman 1/4 piringnya saja Bu. Karena dia tidak terlalu suka banyak nasi ya. Terus sama lauknya itu kadang-kadang cuma sukanya dia Bu, seperti sosis, nugget, ayam, kuah sop. Namun sejauh ini hanya kuah sopnya saja Bu yang dimakan, untuk sayurannya tidak. Oh begitu. Kalau konsumsi daging-dagingan gimana Pak? Untuk daging-dagingan dia jarang makan sih Bu, karena katanya sulit untuk dikunyah. Untuk makannya itu berapa kali sehari ya Pak? Biasanya sih anak saya cuma makan sarapan pagi dan makan malam saja Bu. Baiknya untuk anak seusianya mengkonsumsi makanan itu 3 kali makan berat Pak, yaitu pagi, siang, dan malam, dan 2 kali waktu makan selingan Pak. Tapi saya tuh nggak bisa Bu, karena siang harinya saya kerja Bu. Oh begitu, Bapak bisa masak di pagi hari, jadi dilebihkan sedikit masakannya buat nanti dimakan nanti siang Pak. Jadi Bapak bisa membuat masakannya di pagi hari untuk dikonsumsi nanti siang Pak. Saya masaknya itu pagi ya Bu, sekaligus untuk makan siangnya. Iya Pak, apakah bisa? Insya Allah bisa Bu. Nah kalau untuk sayurnya, Bapak bisa bikin kreasi makanan yang anak Bapak suka, seperti nugget sayur. Itu kan bisa jadi ada asupan sayur yang akan anak Bapak makan. Insya Allah nanti saya usahakan ya Bu. Ya Pak, konsumsi sayur juga sangat penting untuk tubuh. Baik Bu. Jadi ada 3 poin penting ya Pak. Yang pertama itu waktu makan 3 kali makan berat, yaitu pagi, siang, dan malam, dan 2 kali selingan. Poin kedua itu masak untuk makan siang.
bisa disiasati masakannya di pagi hari. Lalu poin ketiga itu membuat kreasi makanan yang disukai anak Bapak. Jadi apakah Bapak sudah paham? Insya Allah saya paham, Bu. Kalau begitu, Bapak bisa ulangi 3 poin utama yang saya jelaskan tadi, Pak. Untuk yang pertama itu waktu makan 3 kali makanan berat, Bu. Yaitu pada pagi hari, siang, dan juga malam. Dan untuk 2 kali selingan. Untuk poin kedua itu masaknya itu untuk makan siang. Bisa disiasati masaknya di pagi hari. Lalu poin ketiganya itu adalah membuat kreasi makanan, Bu. Selama konseling ini, apa yang bisa Bapak simpulkan? Selama konseling ini saya mendapatkan masukan bagaimana agar anak saya meningkatkan gizinya. Kan selama ini saya nggak tahu ya Bu, apakah anak saya itu udah cukup gizinya atau belum. Ternyata anak saya ini kekurangan gizi. Saya mendapatkan masukan yang baik Bu, dengan berkonsultasi. Konseling kita hari ini cukup sampai di sini ya Pak. Nanti bulan depan kita akan ketemu pada tanggal 13 untuk melihat adanya tidak perkembangan dari konseling hari ini. Kira apakah Bapak bisa? Insya Allah Bu, saya bisa. Sebelumnya saya terima kasih banyak ya Bu karena saran-sarannya Ibu yang Ibu berikan. Saya merasa terbantu. Saya pamit ya Bu. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Selamat siang.